sekalian, di hadapan kita ada gambar tiga dimensi menjelaskan bentuk masjid secara keseluruhan. Kita ke arah ke sideline dulu. Jadi ukuran masjid ini kalau kita ukur dari pinggir ke pinggir secara keseluruhan itu 50 kali 50 meter. Jadi bidang terluar dari masjid ini 50 kali 50 meter. Sedangkan desain bangunan ini kita buat secara panggung, yaitu lantai utama sholat kita buat panggung sehingga bagian bawah bisa kita gunakan untuk parkir sepeda motor dan untuk madrasah. Kita lihat di sini master plan. Ini mungkin posisi kantor kelurahan ya Pak? Iya. Pak Lurah. Ini jalan raya, ini kan posisi kantor kelurahan. Nah, sesuai dengan data dari Pak Lurah kemarin dari kelurahan, kita ngambil GSP sudah 9 meter. Jadi 9 meter di sini ya mungkin agak cukup jauh mundurnya, karena kita mengantisipasi pembangunan perluasan jalan dari BSD ke arah Parung. Kemudian bagian depan ini adalah satpam, kemudian kita akan masuk ke bangunan masjid utama, di mana di sini untuk parkir sepeda motor berada di bawah masjid, jadi ada di kolong bangunan utama. Kemudian untuk flow-nya antara akhwat dan ikhwan kita pisah dari mulai pengambilan air wudhu. Maaf ini pointernya baterainya kurang. Kita pisah dari mulai pengambilan wudhu sehingga pada saat mereka mengambil wudhu sampai di lantai masing-masing itu tidak saling bertemu. Kita pisahkan. Jadi di sini untuk akhwat kita pakai yang sebelah kiri, kemudian untuk ikhwan nanti yang sebelah kanan. Setelah selesai wudhu, mereka akan menuju ke lantainya masing-masing. Jadi untuk ikhwan di lantai utama, ini yang seluas efektifnya itu sekitar 45 kali 45 meter. Ini akan menampung insya Allah 2.750 jamaah dengan soft yang lebar 120 cm. Jadi ini memang agak luas ininya. Kalau untuk kajian biasanya kan dengkul ketemu dengkul ya mungkin bisa 4.000. Tapi untuk sholat itu sekitar 2.750. Kemudian dari bentuk tangga yang melingkar, nanti akhwat itu akan naik lewat tangga yang melingkar. Ini akan menuju ke lantai yang ini yang bawah kiri. Ini khusus untuk akhwat. Jadi berupa lantai mezanin, di mana bagian tengahnya itu akan berlubang sehingga akan tampak lantai utama dan bagian mihrab. Di bagian level yang sama di lantai mezanin, ini di bagian arah kiblat itu ada ruang perpustakaan, juga dibagi untuk akhwat dan ikhwan, sehingga masuk dan keluarnya akan terpisah. Kemudian yang bagian kanan itu gambaran konstruksinya. Pada atas itu kita pakai rangka batang, konstruksi rangka batang. Ini tujuannya apa? Sebetulnya konsep dari awal itu kita go green. Ini yang dicanangkan pemerintah dan dunia, sehingga kita berusaha masjid sebesar ini dengan ventilasi alam. Ventilasi alam ini pada aplikasinya bagian dinding, ini yang bagian dinding itu berupa sirip-sirip. Jadi desainnya seperti sirip ikan insang yang akan mengalirkan udara dari arah samping dan dari arah bawah dan ke atas. Kita tahu bahwa udara panas itu akan menuju ke atas, sehingga nanti pada bagian atap itu, pada di ujung atap itu ada ventilasi lagi, sehingga udara panas itu akan tersapu oleh angin di sekitar sini. Demikian juga itu akan tersirkulasi sehingga udara dingin akan tersedot ke atas. Demikian seterusnya. Kemudian untuk memenuhi juga Pak Lurah, jadi kebijakan dari Pemkot Tangerang Selatan itu resapan air Pak ya. Jadi walaupun ini
kita masih banyak area terbuka, tapi untuk drainase kita usahakan mengambil 5 titik sumur resapan. Jadi kita membuat sumur resapan, mungkin nanti ini kalau bisa juga buat contoh buat Pak Lurah untuk bangunan-bangunan lain, bahwa tanah itu jangan ditutup material yang kedap air semua, sehingga semua air mengalir ke saluran ya. Jadi teknisnya itu nanti dari biopori atau sumur resapan itu akan ada limpahan flow. Jadi kalau misalnya sudah jenuh, air tanah itu tidak bisa meresap lagi ke dalam tanah, akan overflow sehingga akan mengalir ke saluran. Nah itu teknisnya seperti itu. Biasanya kalau orang membuat biopori atau sumur resapan tidak memakai overflow, itu nanti permukaan atasnya itu akan becek karena air kan naik terus ya. Jadi kita buat ada overflow-nya. Itu yang kita mendukung, salah satunya program pemerintah Tangerang Selatan. Kemudian mengenai koefisien dasar bangunan ya tentunya itu akan kita patuhi. Secara set plan kita KDB sekarang itu 35%. Jadi untuk tahap pertama ini masjid dan nanti keseluruhan itu 35%. Ini akan plus minus karena peraturan di Tangerang Selatan masih 40 ya Pak.